Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Winda Adriani dengan NIM 210051113 dengan nomor absen nomor 22. Kali ini saya ingin mempresentasikan yaitu mengenai program yang bertipe kelembagaan institusional dengan mata kuliah yaitu perencanaan program PLS dengan seksi 202210505002. Baik, saya akan merincikan bagian-bagian dari program bertipe kelembagaan informal dalam pendidikan luar sekolah. Yang pertama, definisinya. Definisi program yang bertipe kelembagaan ini adalah program-program yang diselenggarakan secara melembaga atau teratur, sistematis, dan agak ketat yang ditunjukkan kepada peserta didik secara individual untuk menguasai suatu keterampilan, kemampuan, potensi peserta didik. Yang kedua yaitu tujuan utama. Dari tujuan utama yang bertipe kelembagaan ini pada pendidikan sekolah adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja, kemampuan, dan kompetensi peserta didik dan untuk pertumbuhan perbaikan kemampuan dasar dan keterampilan pengetahuan kompetensi individual bagi peserta didik dalam pembelajaran pendidikan luar sekolah. Yang ketiga, sumber tujuan. Dari program yang bertipe kelembagaan ini yaitu untuk membawa peserta didik kepada penguasaan keterampilan atau sikap tertentu untuk dikembangkan, terutama dari prosedur kedisiplinan dan bidang ilmu tertentu atau pihak demi perkembangan di masa yang akan datang. Yang keempat, penggunaan IPTEK. Penggunaan IPTEK dari program bertipe kelembagaan ini lebih berfokus pada program yang diarahkan kepada bagaimana cara mencapai tujuan tersebut supaya berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu nomor 5, khalayak sasaran, di mana dalam program bertipe kelembagaan informasional PLS, di mana khalayak sasaran ada program ini lebih melibatkan pada pelaksanaan pelatihan seperti peserta didik, warga belajar, dan peserta yang ada di lembaga pendidikan luar sekolah. Yang keenam, standar keefektifan, di mana standar keefektifan dari program yang bertipe kelembagaan ini ditentukan oleh bagaimana sasaran dari program ini memiliki penguasaan keterampilan, pengetahuan yang dia inginkan. Yang terakhir yaitu nomor 7, kesatuan kelembagaan, di mana yang kita ketahui membahas tentang program bertipe kelembagaan ini menyangkut pautkan tentang satuan-satuan yang ada di dalam pendidikan luar sekolah. Kesatuan lembagaan ini yang dimaksud adalah lembaga yang menaungi sistem penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. Fungsi dari satuan kelembagaan pendidikan luar sekolah ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan, meningkatkan mutu martabat rakyat Indonesia, serta memberi bimbingan keterampilan kepada seluruh rakyat Indonesia dan serta semua khalayak yang ingin berpendidikan pada pendidikan yang layak. Di mana mereka tidak mendapatkan pendidikan formal yang layak, maka pendidikan luar sekolah dapat memberikan atau mendedikasikan untuk pendidikan yang lebih baik lagi kepada masyarakat luas. Pada sangkut pautannya dari satuan lembaga, maka saya akan memaparkan kelembagaan yang dinaungi oleh PLS atau pendidikan luar sekolah, di mana ada kelompok belajar, pelatihan lembaga kursus kegiatan belajar masyarakat atau PKKMB,
dan masih banyak lain lembaga-lembaga yang dinaungi oleh pendidikan non-formal. Ini adalah sarana pembelajaran langsung yang bisa diperoleh oleh masyarakat dengan banyaknya permasalahan yang dialami masyarakat. Tentu lembaga-lembaga siap membantu. Di mana kita rincikan yang pertama kursus. Dalam PP nomor 73 tahun 1991, kursus adalah bagian pendidikan sekolah yang terdiri dari atas kumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, sikap mental tertentu bagi warga belajar. Contohnya kursus menjahit, kursus komputer, kursus kecantikan, dan lain-lainnya. Yang kedua, PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Ini merupakan tempat belajar yang dibuat oleh dan untuk masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, hobi, bakat warga masyarakat. Yang ketiga, kelompok belajar. Ini merupakan upaya dilakukan secara sadar dan terencana melalui bekerja, belajar untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Yang keempat yaitu pelatihan, adalah kegiatan atau pekerjaan yang melatih untuk memperoleh kemahiran, kecakapan. Pelatihan yang berkiblat dengan pekerjaan. Setelah melakukan pelatihan ini, diharapkan masyarakat mempunyai life skill yang bisa dipergunakan pada dunia pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan dan pengetahuan yang lebih layak. Yang kelima yaitu Majelis Taklim, adalah suatu lembaga pendidikan yang dibentuk atas dasar pendekatan dari kebutuhan masyarakat. Dengan kegiatan ini lebih berorientasi pada keagamaan, kursus agama Islam, di mana masyarakat ini mayoritas adalah masyarakat dan ibu orang tua yang ingin mempunyai pendidikan yang lebih dekat kepada Tuhan dan lebih menghayati ajaran-ajaran dalam Al-Quran. Yang keenam yaitu satuan pendidikan sejenis, adalah satuan yang tidak termasuk pada luar satuan yang lebih dijelaskan di atas. Namun masih banyak yang seperti lembaga-lembaga bimbingan belajar ataupun lainnya, yang satuannya diantaranya itu pesantren juga dan sanggar tari, TKA, dan TPA. Sekian dari presentasi saya mengenai program bertipe kelembagaan informal pendidikan luar sekolah. Jika ada kata-kata yang salah atau salah pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.